Eh, Tadi Anda mengatakan bahwa memang Anda terbiasa dengan melihat lah ya. Boleh, kalau saya ingin bertanya, ada sosok apakah yang saat ini Anda lihat di arah panelis kita? Adakah Atau sosok yang kamu ngerasain lihat? apa gitu. Atau ngerasain? Ada energi apakah? Kayaknya ada sosok cewek kayaknya ya. Di mana? Belakang situ, Di mana? belakang sini. Belakang sini? Ya tengah situ. Tengah sini? Iya, Sebelah masnya itu ya. iya, Sini? iya. Oke. Anda melihat ada sosok perempuan di sini ya? Oke. Kalau secara Hana mendeskripsikannya apa? Macam apa ya? Kuntilanak. Kamu melihatnya sosok kuntilanak? Iya. Oke, baik. Oke, sosok perempuan. Ya memang di awal pun ketika tadi saya menarik kartu ini, yang saya dapatkan kartunya adalah kampung ya. Dimana memang menggambarkan banyaknya energi dan sosok yang ada di lokasi ini. Hana, aman? Aman. Aman? Anda sepertinya masih menahan ya? Iya. Ada menahan sesuatu ya? Heeh. Oke, baik. Saat ini Elvan sedang menggambarkan. Oke, kita mungkin sedikit sambil menunggu Elvan, kita sedikit kembali ke cerita dari rumah Hana juga. Hana sendiri, sosok apa lagi? Sosok jubah, pria tinggi, besar ya, besar hitam. Besar hitam sih. Besar hitam. Oke, kemudian anak kecil. sempat lihat. Ada sosok apa lagi yang kamu lihat di dalam rumah kamu? Nah kalau di kamar adik aku tuh ada cewek sih. Cewek besar banget. Tapi bukan perwujudan kuntilanak artinya? Bukan. Aku penasaran Kak. Sorry banget, aku mau sama yang perempuan ini karena penari ini loh. Ya. Kita belum pernah melihat. Coba ya. Tadi Hana lihatnya di tengah ya. Tadi Hana melihatnya di... Tapi Nah, sama Hana di melihat pinggir sosok sini nih. kuntilanak. Pinggir sini. Sekarang di mana Iya. dia? Daerah situ, tempat tadi si Mbaknya yang Mbak ya? penari itu ya. Paling belakang. Ini dia kayak maju, pelan-pelan maju, mendekat. mendekat. Kenapa Mas? Terus. Eh. Mas. Tolong dong ini. Han. Udah. Oke. Minta air. Minta air. Oke. Lihat sini. Keluar. Udah, sadar dulu. Minum. Sadar. Sadar, fokus. Panggil nama. Ray, Yuk, fokus. Ray. Ayo, Fokus. Ray, bangun, duduk. Fokus, Duduk. Fokus, Ray, keluar. duduk. Udah, kamu Fokus. keluar. Keluar. Ayo, Ray, bangun, udah. Ya, keluar. Fokus dulu. Ngobrol, Yuk. jangan dimasukin lagi. Ayo, fokus. Kunci dulu. Kunci. Minum. Udah. Minum. Udah. Telan. Ayo. Udah, bawa Ya. keluar dulu deh. Yuk. Bawa keluar dulu. Yuk, bisa berdiri? Oke, yuk, let's go. Oke. Elvan lagi menggambar sepertinya. Van, mungkin sambil bergambar bisa Ya, sosok ini bisa dibilang genderuwo, tapi lidahnya panjang dan tajam gitu loh. Baik, ini jadi sebenarnya bukan berbeda dengan sosok perempuan. Beda. Beda.
dan matanya merah, Oke. merah menyala. Mungkin diperlihatkan kamera. Ini malah sosok yang berinteraksi dengan salah satu panelis kita barusan ya. Saya masih agak sedikit mesti mengambil nafas, Iya. menahan. Memang tenaganya, bukan tenaga ya, energi. Iya, energinya, iya. kuat, tambah masuk ke dia yang mungkin udah memang itu bolong banget. Terus Oke. sebenarnya dia tertariknya memang sama Hana. Jadi tadi bukan mau nerekam kamu, mau ngambil kamu itu. Jadi sebenarnya dia tertarik dengan Hana. Iya. Tapi tanpa dia sadari mungkin saat dia mencoba untuk mendekati Hana, dia malah berinteraksi dan masuk ke salah satu panelis kita dan akhirnya malah melupakan bahwa dirinya sudah Udah masuk, berwujud ya. berfisik manusia saat itu gitu kan. Bukan melupakan, justru dia akhirnya nih punya fisik Punya- yang yang bisa, bisa. ya, Oke. ngegenggam gitu. Oke. Makanya tadi matanya aja sampai merah. Merah, iya betul. Sesuai dengan apa yang dideskripsikan oleh Ervan bahwa ini sosok hitam besar, tapi mempunyai mata merah ya artinya. Iya, merah, lidahnya menjulur panjang dan lancip. Oke. Tasya, mungkin tadi belum sempat singgung untuk iya. Hana ya. Coba Mungkin ya. kita coba untuk Hana juga. Tapi Hana saat ini masih mau atau tidak? Masih sih. Masih, oke. Coba untuk tetap menahan, fokus ya. Mhm. Karena bagaimanapun juga ada frekuensi yang akan dicoba dari singing bowl yang akan dilakukan oleh Tasya ini. Silakan Tasya. Kamu fokus aja kemana gitu. Kamu berasa ada yang mau masuk? Iya. Sosok apa ya kalau kamu rasakan? Apa ya? Ya perempuan sih. Ada dari tadi makanya aku kayak dikit agak mual. Oke. Karena kalau ada yang masak aku kerasa. Yang mencoba untuk menempel, mencoba untuk masuk. Karena ya memang keputusan dari orang tua adalah waktu itu mencoba untuk menutup. Tapi sebenarnya dia memang Ya. Mau di sini kak. mau apa? Hah? Masih mau di sini. Oke, Iya, kamu mau di tapi- sini. Tapi sekarang gini, fokus bisa? Fokus bisa nggak? Bisa ya? Oke, bisa. Nafas? Yakin? Kondisi sesak ini? Bisa Hah? ya? Yakin, yakin. Yakin. Hmm? Oke, dikontrol ya. Ya, udah. Oke, oke. Oke, bisa duduk? Aman? Ya. Aman? Aman ya, oke. Nih, Hana tuh sebenarnya udah setengah juga masuk. Jadi sebenarnya ada sosok yang memang sudah mendekati Hana, mencoba untuk masuk, udah udah- setengah lah istilahnya iya, ya. udah di dalam tapi setengah. Karena Hana Makanya- dia bisa tahan itu. Oke, Kontrol ya. ya. Apalagi? Apalagi? Tahan ya, Mas Rey ya. Apalagi? Mana coba? Coba sini, mana lagi sih? Lihat tadi ini udah dihapus, ada air hitam. Oke. Ray, Kalau tadi fokus. sih saya lihat kayak ada perempuan, tapi Oh, dia menggantung dan dengan kepalanya ke bawah di? di atas itu dan rambutnya emang turun gitu. Oke. Basah dia ya. Hana, ini mungkin satu permintaan dari saya, tapi terserah kamu melakukannya atau enggak. Tadi barusan Tasya mengatakan bahwa sebenarnya sosok ini sudah berada di dalam diri Anda setengah. Gitu. Anda bisa berkomunikasi. Saya tidak minta Anda dimasuki, tapi Anda bisa nggak mendapatkan rasa atau cerita dari sosok tersebut? Mau mencoba atau tidak? Tidak Ini ada. keputusan di tangan Anda. Hah? Nggak berani? Gak berani. Oke, tidak apa-apa. Mungkin boleh sambil duduk. Maksudnya, saya ingin tahu aja sebenarnya apa ceritanya gitu. Kadang-kadang ketika kita berada setengah, kita bisa mendapatkan informasi tanpa membiarkan dia untuk Masuk. menguasai penuh gitu. Tapi ya memang keputusan di tangan kamu gitu. Jangan kalau memang kamu merasa itu takut membahayakan kamu, memang lebih baik tidak dilakukan Ya. gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Maksudnya biar kita juga karena saya sedikit rasa penasaran kenapa perempuan ini
tertarik dan bahkan bisa dibilang kan semua beberapa sosok yang ada dari tadi menunjukkan ketertarikan pada Hana. Mungkin secara tidak langsung, seperti kita ketahui Hana ini adalah memang yang sebenarnya terbuka, ya kan? Mudah, tapi memang dipilih untuk ditutup. Dan makhluk-makhluk ini sadar akan hal itu. Ya, Cuman kan Hana tuh bukan nggak bisa kontrol, dia bisa kontrol. Cuman karena ada takutnya itu, takut bahaya itu aja. Iya, karena aku dulu pernah hampir seminggu tuh kayak sering banget kayak 3 kali. Berulang kali. Iya. Oke. Gitu. Dengan sosok yang berbeda waktu itu. Berbeda sih, tapi Beda-beda. aku sama perempuan terus, kuntilanak terus. Oke. Saya pun menghargai bahwa keputusan memang untuk memilih saya tidak mau sampai masuk. Karena mungkin ya memang karena berasa bahwa ini adalah energi yang belum bisa kamu kontrol. Ya kan? Tapi pernah nggak sih kamu, kalau misalkan kamu berkomunikasi ngobrol, pernah? Dulu sih pernah sih. Pernah Dan kamu aku misalkan juga seperti berbincang seperti ini pernah? pernah, dan aku dulu tuh pas masih kecil banget, itu pernah dipegang, bukan dipegang sih, kayak dia mau megang gitu. Kayak sampai endingnya tuh si punggung aku ini kayak semacam cacar api. Tapi untuk komunikasi ngobrol pernah nggak sih dari kecil sampai dengan saat ini ngobrol gitu, berusaha untuk berkomunikasi ngobrol? Kecil pernah. Oke. Kalau sekarang kayaknya udah aku tutup deh, karena aku udah pernah ngerasain kesurupan yang bener-bener kayak Lost control. capek ke diri akunya. Iya. Aku coba mau lihat Ya. itu ya, waktu yang di. Oke. Dasya mencoba untuk mendapatkan residual apa yang terjadi kala itu. Oke. Kamu tapi sadar nggak sih, kamu setiap ke tempat-tempat yang ngomongin mistis, ini tuh selalu ada di badan kamu loh, Dian. Iya, sadar. Jadi nggak lepas. Iya, Sosok apa sih Dasya sebenarnya? Perempuan ini, perempuan. Dia siapa? Maksudnya apa dia? Penjaga kah atau energi yang memang memiliki ketertarikan terhadap Hana atau apa? itu dia. Aku susah ngajak ngomongnya karena dia tuh di dalam gitu. Ngerti nggak? Jadi dia mau ngomong tuh, kalaupun dia nyamber ke yang lain-lain ini, Akan setengah ada doang bagian nyambernya. dia yang memang di dalamnya Hana. Aku ngerasa kayak ada yang mau masuk sih ke diri aku. Tapi nggak ada yang mau diomongin, misalnya hati-hati atau misalkan jangan ini atau jangan itu gitu. Jangan bengong aja. Jangan bengong. Jangan bengong, karena Ya, kalau sebenarnya- aku bengong ntar lost. Dia tidak bisa keluar. Saya mencoba mencari penjelasan kenapa hal ini bisa terjadi. Iya. Gitu. Oke. Mungkin aja Aku itu. nggak kepikiran itu, tapi itu bisa terjadi. Yang kayak gitu bisa terjadi. Kayak harusnya kan nggak ada di apapun energi itu, kalau nggak dari badan kita memang harusnya nggak di dalam badan kita kan. Kamu kalau misalnya lagi ada yang begini-begini, punggung kamu selalu sakit. Sakit aku. Kayak ketusuk di bagian Sini. Ya, sakit banget. ya itu memang berarti itu kalau sakit begitu ya, itu biasanya ada suatu energi yang nggak pada tempatnya. Tapi satu hal mungkin nanti akan kita coba ngobrol-ngobrol lagi mengenai hal ini. Tapi satu hal juga tentunya saya akan mengajak teman misteri di rumah. Ada beberapa video yang untuk disaksikan. Di mana video ini adalah video-video yang beredar di sosial media. Yang mengatakan bahwa kehadiran makhluk tak kasat mata dalam video mereka. Apakah ini memang benar video yang menunjukkan keberadaan makhluk tak kasat mata atau hanya sekedar video rekayasa? Nanti juga Hana akan bisa melihatnya, Tasya, Ervan juga, begitupun juga teman misteri di rumah. Kita sama-sama saksikan video yang pertama terlebih dahulu. Di rumah. なんだお前おい。うわうわ。めちゃくちゃ気持ち悪い。 Baik. おい警察呼ぶぞおい。 Oh, itu kaca ya? Ya. Itu pintunya mempunyai kaca ya artinya ya? Ada jejak kaki. Oke, baik. Video pertama. Gagang pintu bergerak dengan sendirinya.
Kemudian tiba-tiba terlihat seperti di tengah-tengah pintu tuh ada kaca ya, terlihat ya, bisa melihat keluar. Tiba-tiba ada sosok putih yang begitu jelas. Dan kemudian ketika dibuka pintunya tidak ada apa-apa, tapi ada jejak kaki. Sebelum saya tanyakan kepada Tasya dan Ervan, meskipun saya sudah menduga sih jawaban Tasya dan Ervan apa, tapi saya ingin tanyakan kepada Hana. Kira-kira menurut Hana apa? Perempuan, tapi kalau Rekayasa kah atau benar makhluk tak kasat mata kah? Kalau menurut kamu? itu cewek sih, tapi dan bukan kuntilanak. Kalau kuntilanak dia nggak bisa. Gak ada jejak kaki ya? Iya. Oke. Tapi menurut kamu itu benar? Benar ada makhluk atau tidak? Kalau apa yang kamu rasakan dan kamu lihat? Kalau menurut kamu tidak benar, silakan katakan tidak benar. Kalau menurut kamu itu video nyata, silakan katakan itu video nyata. Kayak bukan deh. Anda mengatakan bukan? Iya. Tasya, Ervan, bagaimana? Bukan. Bukan kan? Bukan. Bukan. Ya Iya, sama Kak, penjelasannya Hana tadi, nggak mungkin juga Iya. ada sampai jejak kaki. Kalaupun jejak kaki ada pun juga sebenarnya terlalu solid untuk wajah yang muncul di pintu sebenarnya iya. ya. Dan mukanya mungkin nggak sebagus itu kali ya. Ya, oke. Baik. Bagaimana dengan video berikutnya? Kita sama-sama saksikan video berikut ini. Tasya, Ervan, Hana, bagaimana? Menurut kamu, video nyata atau rekayasa? Nyata sih kayaknya. Nyata. Yang kamu lihat atau apa yang kamu rasakan sampai akhirnya kamu bisa mengambil kesimpulan bahwa itu adalah video memang nyata kehadiran makhluk tak kasat mata. Dari sisi mana? Jadi dari dia pas apa ya? Aku soalnya pernah ngerasain juga. Aku lagi minum tiba-tiba gelas tuh jalan sendiri. Bergeser dengan Iya. sendirinya. Jadi aku Oke. pikir itu nyata sih. Oke. Tasya, Ervan, bagaimana? Ya rekayasa sih. Rekayasa. Oke, kenapa? Karena nggak merasakan apa-apa dan sosok itu sebenarnya kalau direkam tuh tahu kalau dirinya direkam. Oke. Mereka sadar akan Iya. kehadiran kamera itu Tapi sebenarnya nggak mungkin secara frekuensi ya. se-stream ini. Baik. Saya malah, ya saya juga melihat bahwa kayaknya pergeseran untuk kasur, Iya. sofa diangkat itu terlalu luar biasa besar. Mungkin kalau hanya bila dengan sepeda masih akan, ya buat kita orang awam akan lebih mudah untuk percaya gitu kan ya. Tapi bagaimanapun juga masih banyak cerita-cerita pengalaman mistis lain yang akan dibagikan di medium malam ini. Begitupun juga kita akan mencoba untuk menggali informasi mengenai sosok-sosok, entah itu yang memang berada dalam diri Hana, ataupun berada di studio pada malam hari ini, dan juga cerita-cerita dari para medium lain yang akan bergabung bersama kita malam ini. Tetap di Medium.